Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasihi. Selamat berjumpa kembali di acara Santapan Rohani dalam Ningyang Abian Base pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Semoga kita tetap sehat dan penuh dengan kasih Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-Mu yang baru pada hari ini. Biarlah kami bisa mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari yang pertama Mazmur 103 ayat 19 dan yang kedua Wahyu 19 ayat 6-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bacaan kita yang kedua dari Wahyu 19 ayat 6-7. Saya bacakan versi lengkapnya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sungguh bacaan yang membuat kita harus bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat saya pulang dari Semarang menuju ke Denpasar, dan waktu itu harus lewat Bandara Ahmad Yani dan awal-awal lagi dibukanya gitu ya. Ketika saya berjalan dalam satu lorong menuju tempat di mana saya harus boarding, saya melihat ada sebuah kerumunan besar dan terlihat di situ di sebuah pojok gitu, mereka sangat bersukacita dengan apa yang mereka lakukan. Banyak orang seperti berantri, ada yang ketawa-ketawa dan segala macam. Saya coba melihat apa yang terjadi di situ karena memang jalurnya lewat situ gitu ya Bapak Ibu. Jalan lewat, ternyata di situ orang-orang lagi sangat antusias. Ada sebuah kalau kita bilang patung gitu ya, atau gambarnya gitu, Presiden kita Jokowi sedang naik sepeda dan setiap orang bisa berbonceng di belakangnya gitu. Jadi banyak orang memanfaatkan kesempatan itu, mungkin karena pertama kali melakukan itu, mereka sangat bersukacita gitu. Saya tidak membayangkan gitu, misalnya tiba-tiba mereka sedang berfoto itu, tiba-tiba Jokowi nongol depan mereka, apa enggak mereka pingsan gitu ya. Apa yang kita petik dari hal itu? Satu gitu, kalau saya lihat, dia itu presiden satu bangsa yang begitu sangat dikagumi semua orang. Dan mungkin Pak Presiden juga tidak mengenal gitu siapa yang berfoto sama mereka, tapi rakyatnya sangat mencintai dia. Pada hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Allah telah menegakkan tahtanya di surga dan berkuasa atas segala hal. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, dan Tuhan yang paling penting mengenal kita gitu ya. Jadi tidak ada hal yang membuat kita harus tidak bersukacita hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah tes sederhana gitu, tes sederhana ketika saya suka bangun tidur melakukan ini, sehingga itu akan membuat kita memiliki alasan kenapa kita bersyukur gitu ya. Yang pertama gitu, mungkin bangun tidur Bapak Ibu pasti akan duduk sebentar gitu ya. Kalau bisa duduk, jangan tiba-tiba melakukan segala kegiatan karena itu akan melonjak, biasanya kita bisa pusing gitu. Saya suka pertama misalnya saya akan pegang kepala saya. Saya pegang kepala saya, mata, telinga, hidung, mulut masih ada. Karena dengan begitu kita tahu bahwa hari ini Tuhan masih menganugerahkan kita dengan kepala yang utuh. Masuk yang kedua, mata. Mata biasanya kita tutup satu, kita lihat. Kalau Bapak Ibu sekarang mungkin melihat saya apakah masih ganteng gitu ya, itu berarti Bapak Ibu normal. Oke, coba yang kiri, setelah itu kita coba yang satunya. Oh, masih. Kenapa saya lakukan ini? Pengalaman ibu saya gitu ya, dia selalu ingin mengganti kacamatanya gitu. Setiap kita
saya tidak bisa baca gitu. Ketika saya ajak ke optik, ketika ditutup matanya satu, ternyata memang mata satu ini benar-benar tidak bisa melihat gitu. Ada kataraknya gitu. Yang satu juga kataraknya sudah setengah. Jadi bukan masalah di kacamatanya, tapi lebih ke arah lensa yang ada di matanya. Jadi itu setelah dioperasi dia baru merasakan itu. Bapak Ibu boleh nyoba di rumah. Yang berikutnya masuk ke telinga. Telinga kita ada 2. Jadi ceknya tutup telinga kanan gitu, kanannya saya gitu. Aman, tidak ada suara mendengung, berarti aman. Tutup telinga kiri, tidak ada suara mendengung, berarti aman. Kalau saya, telinga kiri saya itu mendengung, karena kita sering menyelam dan segala hal, tapi lebih ke arah itu kayak sinyal bagi saya, karena saya sudah beradaptasi gitu. Ketika dia mulai mendengung, agak mengkeras, berarti saya merasa bahwa tubuh saya sedang butuh istirahat. Jadi saya harus istirahat gitu. Ketika itu udah hilang, semua akan nyaman. Masuk ke hidung. Bapak Ibu punya 2 lubang hidung. Hal yang dilakukan adalah tutup 1. Tarik nafas, keluarkan pelan. Coba yang satunya. Kalau ada perbedaan, rasanya ada yang lebih longgar, ada yang lebih tidak longgar, itu juga menjadi suatu pertanda. Mungkin kita sering tidak telaten dalam membersihkan, atau ada hal yang salah di hidung kita. Jangan sampai seumur Bapak Ibu baru tahu bahwa ternyata selama ini saya menghirup napas cuma dari hidung yang kiri gitu misalnya. Itu akan membawa dampak yang ke belakang gitu, karena itu asupan oksigen harus full ke dalam tubuh kita. Mulut, buka mulutnya, keluarkan lidahnya. Ketika kita bisa mengeluarkan lidah dengan baik, masukkan lagi, itu sudah sangat luar biasa. Terakhir tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Masih lengkap 10. Dan kita bisa menggerakkan dengan apa yang kita inginkan. Berarti motorik kita masih baik. Hari ini, ketika Bapak Ibu sudah melewati tes itu, masih tes yang sangat umum, Bapak Ibu masih fit, masih bagus, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak bersyukur hari ini. Apalagi firman Tuhan menyatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Selamat menikmati hari ini, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami untuk selalu bersukacita, karena kami tahu Tuhanlah yang berkuasa atas segala hal dalam kehidupan kami. Ajarkan kami selalu menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami sambut hari-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.